Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang analisis dan interpretasi data kuantitatif. Yang pertama-tama yaitu pengertian analisis dan interpretasi data. Analisis data adalah kegiatan untuk menyederhanakan data yang banyak agar mudah dipahami. Hasil dari analisis data biasanya berupa data dalam tabel frekuensi dan tabel silang. Sedangkan data yang disebut data interpretasi adalah data kegiatan untuk memberi arti atau makna dalam melakukan interpretasi data ini. Data ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu peneliti hanya melakukan interpretasi secara terbatas. Dan yang kedua, peneliti melakukan interpretasi data secara meluas, dalam arti ia melakukan perbandingan dengan hasil-hasil peneliti lain. Teknik analisis data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inversial. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling berhubungan. Yang kedua yaitu statistik inversial. Statistik inversial sering disebut juga dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi ini dilakukan secara random. Selanjutnya yaitu yang ketiga, langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Proses pengolahan data kuantitatif dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu coding data, yang kedua entering data, yang ketiga cleaning data. Yang pertama yaitu coding data, adalah pemberian lambang tertentu, dapat berupa nomor atau angka, dalam suatu lembaran tabulasi yang sudah dikumpulkan, dan dapatlah dilakukan pengolahan data dengan melalui kode. Yang ketiga yaitu cleaning data. Yang dimaksud dengan cleaning data di sini adalah melakukan pengecekan kembali untuk melihat keakuratan coding data. Cleaning data terdiri dari possible code cleaning dan contingency cleaning. Possible data cleaning adalah mengecek seluruh kategori variabel pada tiap-tiap kode. Sedangkan contingency cleaning meliputi 2 variabel dan melihat kemungkinan pada logika. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dibedakan menurut banyaknya variabel hasil satu variabel, dan analisis data kuantitatif dibedakan menurut banyaknya variabel, itu menjadi 2. Yang pertama yaitu hasil suatu variabel dan hasil 2 variabel. Materi yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil analisis data. Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis.
dan bukan merupakan bagian dari analisis. Berikut ini beberapa pengertian penafsiran data menurut Muhammad Nasir. Berikut ini adalah beberapa pengertian penafsiran data menurut Muhammad Nasir tahun 2005. Penafsiran adalah penjelasan yang pertama, yaitu penafsiran adalah penjelasan terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Yang kedua, yaitu penafsiran dapat dihubungkan dari suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Yang ketiga, yaitu penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan jenis analisis dan interpretasi berdasarkan contoh. Yang pertama, kajian akan dibahas berdasarkan penelitian kuantitatif sebagai berikut: pengaruh metode pembelajaran praktek terhadap motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 4 di sekolah dasar. Yang kedua yaitu pengaruh ruang lingkup sekolah. Sekolah memberikan pengaruh yang sangat banyak, akan tetapi di dalam jurnal ini lingkungan sekolah sangat membosankan. Seharusnya untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa diharuskan lingkungan sekolah yang memadai dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu teknik analisis yang dilakukan. Yang pertama, korelasi statistik. Analisis dilakukan dengan teknik statistik pada dua variabel, bersumber dari data kuesioner dan hasil efektif dalam metode pembelajaran praktek. Yang kedua, jenis analisis statis. Analisis statistik dilakukan dengan regresi linear dua variabel. Yang keempat yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, yang pertama ini populasi penelitian di sekolah dasar kelas 5 dengan 59 siswa. Fokus performa pembelajaran yang dinilai adalah aspek efektif, di mana penelitian efektif masuk ke dalam penilaian terhadap hasil belajar yang berkaitan dengan sikap, minat, dan nilai. Kemudian metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif korelasional, yang merupakan teknik analisis statistik hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Nah, dari data di atas itu, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai atau skor rata-rata hasil belajar siswa aspek keterampilan siswa setelah diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan metode pembelajaran praktik lebih besar dibandingkan skor rata-rata hasil belajar siswa aspek keterampilan sebelum diberi perlakuan. Dari data di atas diperoleh keterangan bahwa hasil belajar siswa aspek keterampilan mengalami perubahan yang semula rata-ratanya 102,12 untuk pretest dengan kategori tinggi atau baik dengan sebaran nilai sangat rendah, yaitu 0,00%, rendah 0,00%, sedang 0,00%, tinggi 88,13%, sangat tinggi 11,86%, kemudian menjadi 126,10 dengan kategori sangat tinggi atau sangat baik dengan sebaran nilai sangat rendah, yakni 0,00%, rendah 0,00%, sedang 0,00%, tinggi 0,00%, sangat tinggi yakni 100%. Kemudian dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa aspek keterampilan semuanya meningkat menjadi kategori sangat tinggi yakni 100%, yang semula masih dari kategori tinggi 88,13% dan sangat tinggi 11,86%. Kemudian yang keenam, hasil analisis korelasi. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa aspek keterampilan mengalami perubahan yang semula rata-ratanya 102,12 untuk pretest dengan kategori tinggi atau baik menjadi 126,10
dipilih dengan kategori sangat tinggi atau sangat baik. Yang ketujuh, hasil analisis interpretasi. Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian kuantitatif yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode pembelajaran praktik dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari keterangan skor rata-rata yang diperoleh siswa baik sebelum diterapkan ataupun setelah diterapkan metode pembelajaran praktek. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.